Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMKN Satu Tamiang Layang. Kita melanjut ke tutorial berikutnya, yaitu eh, bagaimanakah cara kita untuk mengelola, nih, ya, untuk mengelola eh, ya, konten pembelajaran yang berada di e-assessment kita, ya. Saya kembali lagi izin untuk menggunakan akunnya Ibu Emia, ya. Langkah pertama adalah kita masuk dan kita sudah berada di posisi mata pelajaran kita masing-masing. Kemudian kita klik, ya, dan kita akan ke sini, yaitu mengisi seperti ini, ya, mengisi seperti ini. Ini saya delete dulu, ya, supaya step-stepnya, langkah-langkahnya bisa eh, kita jelaskan. Ya. Tapi untuk bisa mengedit konten ini, jangan lupa kita untuk mengaktifkan edit mode di sini. Ya, oke. Saya hapus dulu satu ini ya. Menghapusnya cukup mudah. Klik segitiga tanda di sini, tiga ini. Kemudian klik delete. Selesai. Delete. Oke, selesai ya. Kita hanya membuat aktivitinya, kemudian menambahkan siapa yang bisa mengaksesnya, ya. Kemudian sedikit contoh soal untuk sesi ini. Ya. Langkahnya untuk bisa membuat konten-konten di dalam ini, mengisi aktivitinya, bahkan kita kita tutup dulu yang kelas 10 ya. Saya akan mencoba membikinkan contoh di kelas 11 ya. Klik, pastikan ini sudah aktif dan muncul tanda-tanda seperti ini. Kalau nggak ada tanda ini, maka kita tidak bisa mengedit apapun, ya. Tidak akan muncul di sini nih. Oke, kita dari sini. Oh, nggak ada ya. Berarti memang di sini ya. Klik add. Nah, aktivitinya banyak sekali. Kalau seluruhnya ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3 tambah 1 ya. Dan kita bisa menambahkan yang banyak lagi dengan menginstalkan eh, activity yang lainnya. Ya. Kita cukup di sini dulu. Aktivitasnya ada 12 ya, yang bisa kita gunakan. Ya. Kemudian sumber belajar itu bisa kita gunakan ini. Ada URL, ada book, ada file, ada folder, ya, ada text, ya. Kemudian tag and media area, ya. Fokus kita untuk sementara ini adalah di activity, yaitu quiz. Ya. Quiz ini nanti ada berbagai macam bentuk. Ya. Nanti setelah kita klik quiznya, nanti ada berbagai macam bentuk yang bisa kita pilih. Ada yang multiple choice, ada yang benar salah, ada yang menjodohkan, ada yang drag and drop, ya. Banyak yang bisa kita gunakan untuk pembuatan kuis ini, ya. Kita klik kuis. Nah, di sini ada beberapa form yang harus kita isi, kita sesuaikan. Contoh dari awal di sini namanya kita berikan judul misalnya asesmen sumatif
satu. Ya. Kemudian di deskripsinya boleh diisi misalnya petunjuk penya, kemudian di bawahnya boleh kita menggunakan yang ballet and numbering. Ya. Misalnya berdoa, berdoalah sebelum mengerjakan. Dua, selanjutnya tiga, selanjutnya. Ya. Ini silahkan nanti. Kemudian kalau mau ditampilkan, maka klik display. Kalau tidak mau ditampilkan, maka ngapain ya kita bikin tapi nggak ditampilkan kan rugi. Kita tampilkan. Berikutnya di waktu. Ya, ini memuat kapan kuis itu bisa diakses. Ya, kemudian kapan kuis itu akan tertutup. Ya, tanggalnya misalnya dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Ya. Kemudian atau pada hari yang sama boleh dari tanggal 8 ke tanggal 8, tetapi waktunya kita rubah. Nah, dari jam 15 misalnya sampai ke jam 16 ya. Waktunya kita harus menyesuaikan ini juga. Ini ada berapa menit ya. 15 16 misalnya ke jam 17 ya. Kita beri waktu misalnya 120 menit ya. Ini kalau kita jangan lupa diklik enable supaya aktif. Ya. Berikutnya ini boleh kita sesuaikan ya, mana yang kita pilih. Kemudian gridnya ini di sini seperti ini nggak ada pilihan ya. Karena kemudian di sini gridnya adalah nilainya puluhan ya 1 sampai 10. Nah, kemudian berapa kali siswa itu kita berbolehkan untuk mengakses kuis ini? 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Maksimal 10 kali. Ya. Kalau unlimited, maka tidak terbatas. Ya. Kita misalnya memberikan kesempatan dia mengerjakan soal itu adalah 2 kali, misal. Ya. Kemudian, karena 2 kali, maka di sini apa yang akan kita terapkan di dalam penarikan nilai? Apakah nilai yang pertama atau nilai yang kedua? Nah, kemudian apakah kita mengambil yang rata atau yang nilai tertinggi dari keduanya? Silahkan dipilihkan ya, supaya adil ya. Ambil nilai yang tertinggi dari yang mereka kerjakan. Atau ini aja ya, kita ambil rata aja karena kita memberikan 2 kali. Ya, terkadang rata itu juga agak merugikan ya. Yang tertinggi aja dari 2 kali mereka mengerjakan. Layout ini adalah tata letaknya. Apakah soal itu akan ditampilkan dalam layoutnya itu per halaman itu eh, 1 soal atau 2 soal atau sampai berapa ini? Waduh, 40 soal, 50 soal dalam 1 halaman. Jadi tinggal scroll, tidak next, 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 next ya. Ini ada keuntungan, ada kelebihannya. Ada keuntungan, ada kerugiannya ya. Kenapa? Karena semakin banyak halaman yang kita berikan, itu akan menolong traffic server kita tidak terlalu padat. Ya, tidak terlalu padat. Ya, kalau satu-satu, kemudian next, satu lagi next, maka komunikasi antara klien dan server itu begitu padat. Ya, apalagi jumlah siswa kita 300-an. Ya, itu akan terjadi juga pembebanan traffic komunikasinya. Ya. Bahkan misalnya 1 halaman
10 soal. Ya, jadi setelah 10 baru mereka klik next. Ya. Dan itu pastinya tidak akan berbarengan. Kemudian di sini, apakah bebas, ya, loncat-loncat, atau yang ini? Kalau bebas, boleh susah, geser, susah, geser, susah, geser, kerjakan yang mudah. Ya. Berikutnya, question behavior-nya di sini, apakah pertanyaannya diacak? Yes or no? Ya, silahkan ditentukan. Kalau diacak, maka tidak akan ada seluruh peserta tidak akan mendapatkan soal yang sama pada lembar yang sama. Semuanya teracak. Ya. Kemudian di sini juga boleh kita pilih. Ya. Kalau adaptive mode ini, anak-anak bisa klik, kemudian salah akan muncul anunya apa komennya. Jawaban Anda salah. Ya. Yang ini muncul, tapi begitu eh, mengklik salah, dia kena penalti. Ya, kita di sini saja dulu. Ya, kita lihat somornya. Ya, ini no atau areas-nya ya. Berikutnya di review option. Review option ini akan nanti ditampilkan di saat ini saja. After the quiz close. Ya, setelah kuis itu tertutup, maka akan ada laporan Anda dapat nilai berapa. Ya, ini boleh dibuang, ada uncheck semuanya, ya, di uncheck semuanya. Tinggalkan nanti di bagian yang setelah tertutup, ya, kuis itu atau siswa akan mendapatkan laporan eh, berapa benar, ya, kemudian apa komentar kita. Kemudian di sini adalah di tampilan, apakah kita mengizinkan anak-anak menggunakan foto. Kemudian di sini adalah nilai desimal di belakang koma mau kita taruh berapa. Kemudian di sini ya ini baru ya. Saya belum coba yang ini ya. Show block quiz. Kita coba yes, nanti bisa dirubah ya. Kemudian set exam browser. Ini apabila kita mewajibkan anak-anak kita menggunakan exam browser, yaitu browser khusus yang eh, dikoneksikan dengan Moodle kita. Dan keuntungannya menggunakan exam browser, anak-anak tidak bisa membuka tab-tab baru lagi kecuali tab yang digunakan untuk ujian. Ya. Kemudian ini apabila kita ingin membuat token atau password atau PIN pada soal yang kita bikin, ya, kita jamnya sudah running, tetapi karena kita mengaktifkan PIN di sini dan kita belum mengeser PIN-nya, belum mengeser tokennya, maka anak-anak tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Ya, bisa dianggap saja ini adalah pengamanan lapis keduanya. Ya, mau diberi silahkan, tidak diberikan juga tidak mengapa. Ya. Kemudian di sini, ya, ini adalah overall feedback, yaitu feedback yang secara umum kita berikan kepada anak didik kita ketika nanti misalnya mencapai betulnya adalah 100%. Misal kita berikan komentar, selamat, Anda tuntas, misal. Kemudian kita bisa memberi lebih dari
dua, ada tiga disediakan lagi, tetapi kita hanya supaya simpel, sederhana, kita batasi batas atas dan batas bawah. Ya, batas bawahnya apa? Batas bawahnya kita lihat di sini tadi, kita memberikan berapa? Ya, memberikannya ada 10 ya. 10. 10 berarti benar semua ya. Kita berikan 8 misalnya. 8. Kalau 8, maka di sini batas bawahnya atau kriteria ketuntasan minimalnya misalnya ada di 79%. Ya. Komentarnya silahkan mengulang kembali di rumah misalnya. Ya, karena kita tadi memberi kesempatan berapa di bagian ini, time allowed-nya adalah dua kali. Ya, kita memberikan kesempatan untuk 2 kali, sekali di sekolah dan sekali lagi di rumah didampingi, dampingi ayah dan ibu agar diketahui bahwa eh, siswa kita masih belum bisa menyelesaikan tugas ini agar diawasi di rumah ya. Berikutnya ini eh, tidak begitu urgent ya, tidak begitu urgent, boleh kita abaikan. Selanjutnya adalah save and display. Simpan dan tampilkan. Maka muncullah ini ya, muncullah ini. Seperti ini ya. Kalau kita kembali lagi ke kelasnya, sudah akan muncul pada kelas 11, yaitu ini. Kalau kita kembali ke mata pelajarannya, maka kelas 10 tadi sudah ada, ya. Kemudian kelas 11 barusan kita buat, tetapi ini hanya borangnya saja, ya, kerangkanya saja. Nah, kerangkanya saja. Isinya kita belum membikin, yaitu apakah nanti kita buat dalam bentuk pilihan ganda, esai, jawaban pendek, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, ya, eh, alangkah lebih baiknya kita berikan akses dulu siapa-siapa saja yang boleh mengakses asesmen sumatif 1 ini. Ya, contoh, ya, ada beberapa anak yang belum menyelesaikan tugas hariannya, dan tugas harian itu menjadi prasyarat kita untuk bisa mengikuti asesmen sumatif. Maka jangan tambahkan anak-anak yang tidak menyelesaikan tugas hariannya, ya, akses ke sini. Ya, caranya adalah seperti yang sudah saya sampaikan pada menambahkan siswa di mata pelajaran. Klik di titik 3 ini, ya, klik di titik 3 ini, kemudian ini, assist role. Ya, siapa saja yang boleh, ya, klik studentnya. Di sini ada siswa-siswi pendidikan agama Islam yang sudah tersedia. Ya, caranya silahkan tambahkan, misalnya 1, ini sudah selesai. 1 orang belum selesai. Maka atas nama ini itu tidak bisa mengakses soal tersebut. Ya, nih. Untuk kembali lagi, kita kembali ke kelas atau ke sini langsung. Ya. Cukup mudah cara membuat ini, ya, membuat kuis di
Learning Management System Model yang kita beri nama e-assessment ya. Untuk tahapan berikutnya nanti akan kita coba ajarkan ya, bagaimana mengisi asesmen sumatif, mengisi kuis ini dalam bentuk pertama adalah eh, multiple choice ya, pilihan ganda yang sering kita gunakan atau dengan jawaban pendek untuk esai yang bisa langsung diperiksa oleh sistem. Kalau esai kita belum menemukan cara bagaimana sistem itu bisa memeriksa dengan baik dan benar ya. Tapi kalau jawaban pendek misalnya tanggal berapa, tahun berapa, itu pasti dengan mudah akan diperiksa oleh sistem. Atau misalnya tulisan yang benar bagaimana, kita bisa memberikan beberapa alternatif ya. Kemudian drag and drop ya, misalnya bagaimana atau rukun wudhu yang benar adalah bla bla bla. Nah, anak-anak bisa drag and drop mengurutkan sesuai dengan urutan yang benar. Ya, itu lebih mudah. Nanti di multiple choice ada beberapa aplikasi bantu yang bisa kita gunakan. Contohnya saja seperti ini ya, Blackboard Test Generator. Ini bisa kita copy pastekan dari soal kita berbentuk Word, kemudian nanti akan diolah oleh sistem ini ya menjadi blackboard-nya yang bisa kita masukkan ke aplikasi ini. Atau kalau Bapak Ibu sekalian kepingin sembari belajar secara manual ya bisa satu-satu. Ya, caranya nanti akan kita ajarkan di berikutnya ya. Terima kasih dan mohon maaf kalau suara bercampur dengan batuk-batuk ya karena kondisi memang kurang fit untuk hari ini. Tenggorokannya lagi gatal ya. Semoga bisa cepat sembuh sehingga dapat memberikan tutorial-tutorial berikutnya. Nah, sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.